Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikrastu Anggraini, NPM 233121444 dari kelas Informatika 23E. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya atau kualitasnya, yaitu kategori. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kualitasnya disebut kategori, disebut distribusi frekuensi kualitatif. Contoh sederhana data kuantitatif adalah data yang mencakup tentang hasil belajar, prestasi belajar, jumlah siswa, dan lain sebagainya yang bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, sedangkan contoh data kualitatif ialah data mengenai jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan sebagainya. Tabel merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk baris dan kolom. Dengan demikian, tabel distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek riset. 2. Tujuan distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini membantu dalam melihat isi dari data yang ada, melihat kekurangan yang berakibat memunculkan dampak kurang baik untuk pengukuran atau pencatatan data yang dimasukkan tadi. Data yang dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi merupakan bahan mentah untuk kemudian dicari hasil dari pencatatan dan pengukuran terhadap bahan tersebut. Berikut adalah hasil primary major. Biasanya, besar dari hasil yang diketahui sangat bervariasi. Hal itu tergantung dari jumlah dari keseluruhan data yang masuk. Selain itu, pengolahan bahan mentah perlu dilakukan lebih dulu sebelum mencari hasilnya. 3. Macam-macam distribusi frekuensi. Dalam distribusi frekuensi, dikenal 3 jenis tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Berikut ini adalah gambaran tabel-tabel. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah relasi yang berisi nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Frekuensi relatif masing-masing kelas diperoleh dengan membagi frekuensi kelas dengan frekuensi totalnya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada 2 jenis distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Frekuensi relatif masing-masing kelas diperoleh dengan membagi frekuensi kelas dengan frekuensi totalnya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada 2 jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. 4. Cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Agar kalian lebih penasaran dengan tabel distribusi frekuensi, berikut adalah cara yang bisa kamu lakukan. Menentukan rentang R. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, maka kita membutuhkan rentang. Rentang adalah jarak antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Sederhananya, rentang merupakan hasil pengurangan nilai tertinggi suatu data dengan nilai terendah. Berikut adalah rumus dari rentang. Rentang sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Menentukan banyak kelas B. Banyak kelas B digunakan paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas.
Apabila data yang kamu punya ini N berukuran besar lebih dari 100, kamu bisa menggunakan aturan Sturges. Berikut adalah rumus Sturges. Penentuan rentang sudah dilakukan, penentuan banyak kelas juga sudah ditentukan, kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas adalah hasil pembagian rentang dengan banyaknya kelas. Berikut adalah rumus dari panjang kelas. Panjang kelas sama dengan rentang atau banyak kelas. Menentukan ujung-ujung kelas untuk setiap kelas intervalnya dalam menentukan kelas yang harus diperhatikan ialah menentukan nilai ujung bawah untuk kelas interval yang pertama. Terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu nilai ujung bawah kelas interval pertama dapat mengambil nilai data yang terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil. Memasukkan semua data ke dalam masing-masing kelas interval menggunakan kolom turus atau disebut tali. Menuliskan nomor dan judul tabel serta uraian dan sumber data yang didapat. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.